Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, di pertemuan ini kita mengadakan Zoom untuk membahas kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Ibu kemarin sudah memberikan kalian tugas dan semuanya sudah mengerjakan ya? Sudah. Sudah, oke. Percobaan menggunakan kaca Ray-Ban kemarin berarti sudah aman. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan sifatnya. Nah, sebelum itu kita akan doa terlebih dahulu. Tolong Meta pimpin kita dalam doa ya, Meta. Baik, Bu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Meta. Nah, sebelum kita masuk, kalian boleh absen terlebih dahulu. Tuliskan nama panjang beserta nomor absen kalian pada kolom komentar, gitu ya. Nah, di akhir pertemuan ini kita nanti akan adakan kuis sehingga kalian harus mengikuti sampai akhir. Nanti kalau tidak mengikuti sampai akhir, kalian tidak mengikuti kuis tersebut. Begitu ya. Oke. Kita langsung saja masuk. Di sini nanti kita tujuannya akan menemukan sifat-sifat dari gambar yang Ibu berikan. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan refleksi. Refleksi itu transformasi geometri yang berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau kita sebut cermin. Jadi nanti garisnya yang menjadi cerminnya. Di sini nanti, apakah refleksi sering kita temui, bahkan sering kita lakukan? Coba kita lihat. Nah, ketika kita bercermin, maka kita juga melakukan refleksi. Begitu. Selain bercermin, kita juga bisa melihat refleksi pada permukaan air. Nah, seperti gambar ini. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai langkah percobaan refleksi kita pada minggu lalu ya. Oke, yang pertama kira-kira langkahnya apa ya Nanda? Menggambar benda yang dicerminkan, Bu. Sip, menggambar benda yang dicerminkan. Betul. Lanjut, langkah keduanya kira-kira apa, Meta? Menggambar letak cermin, Bu. Betul sekali. Di sini letak cerminnya pada sumbunya ya, yang Ibu beri warna orange. Oke, kelanjutannya nomor 3, apa ya, Rima? Letakkan cermin lalu menggambar bayangannya, Bu. Tip, meletakkan cermin atau kaca Ray-Ban-nya dan menggambar bayangannya. Oke, lanjut ke nomor 4, kira-kira apa Ninda langkahnya ini? Yang keempat, menentukan bayangan. Menentukan bayangannya setelah menggunakan kaca. Oke, dan yang terakhir apa, Meta? Menentukan titik koordinatnya, Bu. Ya, sip. Menentukan titik koordinat bayangannya. Oke, sepertinya kalian sudah menguasai percobaan kemarin. Kita lanjut saja. Nah, bagaimana sih sifat-sifat refleksi? Di sini kita akan selidiki bersama. Semisal Ibu memiliki segitiga ABC, seperti gambar ini. Nah, sebenarnya gambar ini Ibu ambil dari video yang Ibu berikan pada kalian, video pembelajaran. Jika kalian sudah, pasti kalian sudah tahu. Di sini, Ibu gambarkan menggunakan GeoGebra supaya lebih jelas. Cerminnya ialah sumbu Y. Di sini Ibu tebali dengan warna coklat. Nah, seperti itu. Di sini kita nanti punya 5 sifat refleksi. Dari gambar ini, kita akan menyimpulkan 4 sifat diantaranya. Bisa dari bentuknya, ukurannya, ataupun melihat titik asli dan titik bayangannya. Oke, kita sekarang yang pertama kita akan lihat dari bentuk dan ukurannya. Kira-kira bentuknya sama atau beda ya, Rima? Antara benda asli yang warna abu-abu dan benda bayangannya yang warna merah. Bentuknya sama, Bu. Sama, oke, sip. Masih Rima, ukurannya kira-kira gimana? Ukurannya juga sama ya, Bu? Ukurannya juga sama, sip. Oke, terima kasih. Nah, itu nanti bisa kita gunakan menjadi 2 sifat refleksi. Sudah dapat 2. Sekarang kita lanjut. Semisal Ibu tarik garis dari titik asli ke titik bayangannya, seperti ini. Oke, kira-kira kedudukannya bagaimana ya Meta terhadap cermin garis yang Ibu tarik tadi? Berpotongankah, sejajar, atau berhimpit, atau bagaimana Meta? Itu sepertinya berpotongan, Bu. Oke, berpotongan.
Masih Meta, kira-kira berpotongannya membentuk sudut bagaimana? Lancip, atau tumpul, atau siku-siku, atau apa? Siku-siku, Bu. Tip, siku-siku ya. Oke, dari situ berarti kita bisa simpulkan sifat yang ketiga bagaimana, Meta? Jika ditarik garis dari titik benda ke bayangannya, akan berpotongan tegak lurus dengan cerminnya, Bu. Oke, sip. Benar yang dikatakan Meta tadi ya. Oke, kita lanjut ke sifat yang keempat. Coba Ninda, perhatikan dari benda asli dan bayangannya. Benda aslinya titik A, ke cermin langkahnya berapa, dan A aksen bayangan dari A ke cermin itu berapa langkah juga. Kira-kira berapa tuh? Titik A ke cermin langkahnya 4. Titik Ya. A aksen ke cermin langkahnya juga 4, Bu. Oke, kita cek dulu. 1, 2, 3, 4. Ternyata benar ya yang dikatakan Ninda, ada 4 langkah masing-masing dari benda asli ke cermin 4, dari bayangan ke cermin juga 4. Kita coba lihat dari yang titik B ke cermin dan B aksen ke cermin. Ternyata sama-sama 5 langkah, dan yang C aksen dan C aslinya juga 2 langkah ke cermin. Berarti kira-kira sifat yang keempat kita bagaimana, Ninda? Sifatnya itu jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Oke, sip. Di sini boleh kalian screenshot terlebih dahulu ya, sebelum Ibu lanjut ke kesimpulan kita. Di sini udah dapat 4 sifat nih. Oke, Ibu lanjutkan. Di sini tadi kita memiliki gambar benda dan bayangannya seperti ini. Untuk mengingat lagi, coba Nanda, sifat yang pertama dan kedua tadi apa ya, Nanda? Saya, Bu. Oh iya, Meta. Apa Meta? Bentuk benda sama bayangannya sama. Oke, lalu yang kedua? Ukuran benda sama bayangannya juga sama, Bu. Ya, tepat. Oke, terima kasih Meta. Lanjut ke yang ketiga, sifat yang ketiga tadi kira-kira apa ya, Rima? Tadi ada garis-garis seperti itu. Tadi garis yang menghubungkan titik pada benda dan bayangannya itu berpotongannya tegak lurus ya, Bu? Tegak lurus dengan apa ya? Dengan cerminnya, Bu. Oke, sip. Nah, di sini garis yang menghubungkan titik benda asli ke bayangannya berpotongan tegak lurus dengan cermin, garis yang menghubungkannya. Oke, yang keempat kira-kira apa? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa nih? Nanda. Oke, Nanda. Yang nomor 4 itu jarak titik pada benda asli ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Oke, sip. Di sini jarak benda aslinya ke cermin akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Tadi yang dikatakan Ninda, berapa langkahnya gitu mesti sama. Oke. Di sini kita udah dapat 4 sifat. Kita kurang 1 nih. Coba kita lihat ya. Di sini Ibu memiliki gambar kucing sedang bercermin. Kira-kira posisinya bagaimana, Ninda? Kucingnya terhadap cermin dan bayangannya terhadap cermin. Sama-sama menghadap cermin. Oke, sama-sama menghadap cermin. Sekarang kalau gambarnya seperti ini, bagaimana ini posisinya? Yang itu membelakangi cermin. Oke, sip, membelakangi cermin. Berarti sifat yang kelima kita bagaimana, Ninda? Sifatnya posisi benda dengan cermin sama dengan posisi bayangan dengan cermin. Oke, sip. Di sini posisi benda asli terhadap cermin akan sama dengan posisi bayangan terhadap cermin. Oke, di sini kalian boleh screenshot terlebih dahulu, meskipun nantinya rekaman kita akan Ibu kirim ya ke kelas gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang Ibu memberikan beberapa contoh yang sudah dikerjakan oleh teman kalian. Coba kita lihat. Di sini, Ibu memiliki gambar dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, Ibu perjelas menggunakan GeoGebra, cerminnya yang warna merah ini, yaitu sumbu X. Kira-kira jawabannya benar atau salah ya? Prima, coba. Salah, Bu. Salah. Kenapa kok salah, Rima? Itu jaraknya antara benda sama bayangannya beda, Bu.
Oke, sip. Di sini jika kita tarik garis, maka siku-siku. Tetapi jika kita lihat jaraknya A ke cermin tidak akan sama dengan A aksen ke cermin. Begitu pula titik lainnya. Oke, sip. Lanjut di sini soal yang kedua, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, cerminnya yang ini ya, miringnya ke kiri. Kira-kira ini benar atau salah ya, Ninda? Itu salah, Bu. Salah. Oke, kenapa kok salah? Karena garis yang menghubungkan benda dengan bayangan tidak lurus dengan cermin. Oke, kita coba ya dari R ke R aksen. Oh, ternyata dia tidak lurus dengan cermin, maka salah. Oke, sip. Yang ketiga sekarang, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Di sini sudah bagus. Ia memisalkan terlebih dahulu, baru menggambar cerminnya yang warna merah. Nah, oke, Ibu perjelas di sini. Kira-kira benar atau salah ya, Meta? Benar, Bu. Benar, oke. Soalnya karena apa? Karena garis yang menghubungkan benda sama bayangannya tegak lurus, Bu. Oke, sip. Di sini berarti kalian sudah memperhatikan ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Belum ada, Bu. Belum. Belum, Bu. Oke. Di sini berarti seperti yang Ibu katakan tadi, kita akan mengadakan kuis nih sekarang, waktunya kuis. Jadi nanti kalian akan Ibu berikan 4 soal. Masing-masing soal waktu pengerjaannya berbeda. Dan di situ sudah Ibu cantumkan waktunya, kalian perlu memperhatikan. Nah, cara pengerjaannya seperti ini. Nama, nomor absen, baru kalian tulis jawabannya. Boleh kalian tulis di kertas terlebih dahulu, lalu kalian kirimkan nanti bersamaan setelah aba-aba dari Ibu. Begitu, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Oke, sekarang kita langsung saja ya. Siap semua? Sudah, Siap. Bu. Oke, siap. Oke, ini yang nomor 1. Siap, Bu. Ini nomor 2. Jangan lupa perhatikan waktunya. Ini nomor 3. Dan ini nomor terakhir. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang kalian tuliskan pada kolom chat seperti ini tadi, jawaban kalian. Dan dalam hitungan ketiga, kalian harus mengirimkan secara serentak. Oke, Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Oke, dikirim. Oke, Ibu lihat dulu. Oke, sekarang Ibu akan jelaskan sedikit ya mengenai tugas kita pada minggu depan. Nah, kalian harus mengumpulkan minggu depan. Nah, ini contohnya seperti ini. Di sini nanti akan Ibu latih kreativitas kalian. Bagaimana? Ibu akan meminta kalian menggambarkan bangun secara bebas, dicerminkan terhadap 3 cermin ini. Ibu akan menilai semakin sulit gambar kalian akan semakin tinggi nilai kalian. Dan kebenaran hasil pencerminannya terhadap ini. Y sama dengan 3, X sama dengan negatif 5, dan Y sama dengan 2X. Seperti itu. Lalu kerapian dan kejelasan gambar kalian. Dan yang terakhir, ketepatan waktu pengumpulan tugas. Paling lambat kalian kumpulkan tanggal 4 November melalui Google Classroom kita. Nah, kalian boleh mengumpulkan dalam bentuk foto. Begitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ini pengerjaannya seperti tugas 1, sehingga kalian membuat Word begitu. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Oke. Berarti sampai sini dulu. Kalian boleh screenshot dulu tugasnya. Gitu. Sudah, Oke. Bu. Nah, kalian tetap di rumah. Kalau tidak ada hal penting, kalian tidak usah keluar rumah. Dan taati 3M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, sekian dulu. Tadi yang sudah pimpin doa Meta. Sekarang coba Rima ya, yang memimpin ya. Ya, Bu. Sebelum Oke. kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Kalian boleh meninggalkan kelas kita pada pagi hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Dan nanti rekaman dari materi kita akan Ibu kirim ke grup WA. Begitu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih.
Oke, sama-sama.